Oke teman-teman, kembali lagi. Sorry gangguan teknis nih. Supaya live kita lancar, ngobrol kita lancar ya. Oke, langsung aja. Eh, aku invite teman-teman yang lain. Nah, apakah kelihatan? Sip, kelihatan semua. Saya Gilbert? kelihatan tiga aja sih. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Ya Udahlah, udah. aku nggak apa-apa. Ya. Oke, Siap. itu yang sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi memang teknis kan di luar kendali kita. Ya, tapi kiranya nggak mengurangi sukacita kita dalam ngobrol, dalam diskusi ya teman-teman. Betul Nah, banget. seperti yang Betul. aku bilang tadi, tentunya kita sudah mulai persiapan Natal, bahkan sejak dari akhir November bisa jadi atau awal Desember kita sudah disibukkan dengan persiapan-persiapan Natal, dekorasi dan segala macamnya. Minggu lalu pun kita sudah membahas bagaimana Natal sebagai selebrasi dan tradisi dan banyak lagi kita bahas. Teman-teman bisa cek lagi di akunnya Sabda Resources atau di situs live.sabda.org untuk melihat rekaman ulangnya gitu. Teman-teman bisa ikuti juga karena masih bisa dibilang nyambung nih episode kemarin dan episode sekarang. Episode 41 kemarin, sekarang 42. Jadi silakan simak juga nanti. Dan malam hari ini kita akan membahas Get Ready for Christmas. Sebelum kita diskusi, kita berdoa dulu. Kak Sandra boleh berdoa? Ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat bersama-sama berkumpul untuk mendiskusikan persiapan-persiapan Natal apa saja yang harus dilakukan, dan apakah semuanya memang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami, setiap jaringan, device masing-masing Tuhan, Kau yang terus sertai, dan biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. 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 Oke, teman-teman yang sudah hadir, selamat datang semuanya, selamat malam. Kita mau diskusi bareng, teman-teman nanti ikut juga ya diskusi, ngobrol, ajukan pertanyaan, boleh banget. Jadi jangan hanya nonton, tapi ikut berdiskusi, ikut ngobrol bareng dengan kami. Nah, teman-teman langsung aja ya, menurutku hari Natal itu adalah hari raya yang terbesar gitu. Untuk orang-orang Kristen, untuk gereja juga. Karena kalau kita bandingkan dengan hari raya Kristen lain, seperti mungkin Paskah, Jumat Agung, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, biasanya kenaikan Yesus ke surga, bahkan reformasi gereja juga kita rayakan, dan beberapa perayaan-perayaan lainnya, Natal ini menjadi yang paling rame gitu. Biasanya kalau gereja-gereja ngundang banyak orang tuh. Iya nggak sih? Apakah atau aku aja yang ngerasa gitu? Atau mungkin aku bahkan Ya, salah. Gimana menurut teman-teman? ya, kalau dari pendapatku sendiri, aku setuju banget sama Ray. Memang dari dulu, waktu saya kecil kan memang sempat ikut kegiatan panitia Natal, pernah ikut juga tamborin di gereja dulu. Nah, itu persiapannya udah bener-bener jauh-jauh hari sebelum Desember. Bahkan dulu sempat sekitar bulan Agustus mungkin, itu sudah mulai persiapan. Nah, kalau dibanding, jadi kalau misalnya dibandingkan dengan kegiatan Paskah, atau Pentakosta itu lebih minim. Mungkin urutan paling pertama yang terbesar itu Natal, urutan kedua baru Paskah ya lebih uh, kita perbandingannya mungkin 3 banding 1 ya. Nah ini benar-benar persiapannya harus matang, bener, apa gebiar-gebiar semua gitu sih kalau di tempatku dulu. Nah kalau tempat teman-teman lain gimana? Ya, memang Natal paling rame ya, tapi bukan berarti paling penting. Itu yang aku pikir, apa namanya, kebanyakan dari kita mementingkan lahir. Kalau aku sih, aku secara pribadi, kematian dan kebangkitan Yesus tuh lebih penting sebenarnya dibandingkan dibandingkan Natal, walaupun mungkin tidak dirayakan semeriah Natal. Ya, aku setuju Natal paling rame, tapi bukan berarti paling penting. Ya. Kalau dari aku sih setuju juga sih kalau mungkin tradisi yang kita bawa ya selama ini kalau Natal itu kita anggap bahwa sesuatu yang paling penting dan paling besar untuk dirayakan gitu. Makanya kan kalau misalnya libur-libur pun yang paling dibahas kan Natalnya ketimbang Paskah dan lain-lain gitu. Jadi mungkin tuh pola pikir yang dibawa terus-menerus gitu. Jadinya kita membawa Natal ini sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan besar banget gitu.
Ya, sepakat dengan yang teman-teman sampaikan, tapi menarik sudut pandang Bu Yulia tadi ya. Yang paling rame, yang paling besar, tapi bukan berarti yang paling penting gitu. Ya itu satu sudut pandang yang menarik dan bisa dibilang mungkin aku jarang mendengarkannya. Beberapa kali sih sempat mendengar, tapi nggak spesifik paling penting gitu ya. Cuman menarik karena di Natal biasanya malah pesta. Kalau minggu lalu kita bahas komersil gitu, itu menghabiskan banyak biaya gitu. Itu sangat sering terjadi gitu. Makanya banyak yang nabung sejak kalau Kak Sandra tadi bilang Agustus bahkan. Kalau biasanya gereja-gereja mainstream tuh kalau sudah masuk itu sudah ada kotak persembahan Natal tuh biasanya. Karena membutuhkan budget yang paling besar gitu. Itu menurutku ya. Gimana teman-teman yang lain? Ya, aku mungkin apa namanya melihat kepentingannya itu sebenarnya semua penting sih. Cuman kalau Yesus lahir tapi dia nggak mau taat pada Allah Bapa dan dia nggak mau menderita dan akhirnya disalib dan mati dan bangkit, terus sia-sialah hidup kita walaupun kita merayakan Kristus lahir, tapi kalau dia tidak taat pada Tuhan dan akhirnya dia tidak mau disalib, kita akan tetap celaka. Jadi, nah, terus satu lagi juga apa namanya Paskah itu paling tidak sedikit dikomersialkan dibandingkan Natal, karena memang makna dari kematian Kristus itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang banyak kecuali dia sendiri mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kalau dia tidak mengalami keselamatan dari Tuhan, dia nggak mungkin bisa merayakan Paskah gitu. Kalau Natal, nah itu apa saja bisa gitu. Yang penting aku seneng dia ada, aku seneng rame-rame dengan banyak hal. Ya akhirnya komersialisasi masuk di Natal karena itu gitu ya. Iya. Ya. Mungkin kalau kita lihat diskusi Sabda minggu lalu kan nggak salah tuh mau nyinggung tentang perayaan Natal yang semakin komersil kan, gitu ya. Jadi padahal Natal pertama di Bethlehem aja itu dilakukan dengan sederhana dan bahkan penuh kekurangan gitu di dalam kandang gitu, dan berbalik 180 derajat dengan Natal-Natal yang sekarang ini gitu. Nah, seperti yang kita sudah diskusikan tadi ya, menurutku sih kita perlu introspeksi diri dan tidak perlu merayakan Natal secara pesta-pesta. Menurut teman-teman gimana nih gitu? Ya, setuju banget gitu ya. Sebenarnya Yesus sendiri mencontohkan gitu hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan, bahkan miskin kalau menurut aku gitu ya. Maksudnya kalau mau sih dia bisa lahir di rumah yang biasa gitu. Ini harus di kandang dan di antara orang-orang yang tidak dikenal. Jadi Yesus tuh benar-benar mau lahir di tempat yang paling rendah sehingga orang tidak ada yang menganggap diri lebih rendah dari Kristus gitu, dan dia mau merendahkan diri seperti apa namanya orang yang miskin gitu ya, apalagi ditolak dan segala macam. Jadi aku pikir introspeksi diri Pak sangat penting banget ya, melihat makna dari Natal. Apakah Kristus mencontohkan kemewahan yang tidak perlu gitu ya. Kemewahan bisa gitu, tapi apakah itu kemewahan yang perlu, yang penting gitu ya. Jadi ya setuju sih aku. Ya, oke. Kak Sandra dulu ya, silakan. Oke. Ya, aku juga setuju banget nih. Fun fact, ini kejadian mungkin nggak cuman harus dari pihak gereja sendiri yang introspeksi, tapi juga dari pribadi masing-masing. Disclaimer, saya nggak berusaha untuk mendiskreditkan seseorang, karena aku juga dulu pernah kecil, pernah mengalami rasanya, wah seneng kalau Natal itu bisa ada pestanya, ada Santa Claus-nya, ada kado-kado. Cuman kan untuk yang dimulai dari sekolah minggu pun juga harus dibenahi bahwa Natal itu bukan cuma sekedar ada kado, ada kemewahan, kue-kue atau apa, tapi lebih mengambil makna dari kelahiran Yesus itu sendiri. Jadi kalau Ray gimana? Ya betul. Inti dari tadi aku mau nambahin inti dari Natal itu ya Yesus yang lahir gitu, bukan hadiahnya, bukan
perayaannya. Kalau di zaman sekarang kan kebanyakan eh, ibadah Natal tuh terbagi dua tuh, ada ibadah, ada perayaan. Dan sayangnya ibadahnya jadi singkat supaya perayaannya bisa banyak. Entah itu persembahan core dari apa ya, mungkin tujuannya baik. Kalau eh, minggu lalu kita bahas sempat tuh tentang memberi kado untuk Tuhan ya. Mungkin tujuannya untuk Tuhan gitu. Tapi jadi banyak ke perayaannya gitu daripada ke ibadahnya. Padahal ibadah yang penting dan pemberitaan akan Yesus yang telah lahir itulah yang jadi poin utama, inti utama ketika merayakan Natal. Itu sih menurutku. Jadi sebenarnya merayakan Natal meriah itu tidak apa-apa, tapi memeriahkan Kristus atau berita Natalnya ya, bukan hiburannya, bukan perayaan hiburan yang menghibur diri sendiri. Sebenarnya perayaan Natal meriah aku nggak masalah sih, asal tujuan meriahnya tuh untuk apa gitu. Ya. Ya, mungkin kita tuh sering banget sama terlena dengan euforianya sih daripada esensi dari Natal itu sendiri gitu. Jadi kita terlena dengan hadiah-hadiah yang ada, perayaan yang mewah, jadi sedemikian rupa, jadi didekorasi yang mewah gitu ya, dengan emas-emas atau dengan apa. Tapi kita lupa bahwa esensi daripada kelahiran Yesus itu kan untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menikmati kemewahan. Iya, ini ada komentar dari atas nama Adio_interior. Ini kayaknya Pak Lukas kalau saya nggak salah ingat. Ini adalah warisan budaya Barat, jadi kita menjalaninya tentu dengan kesadaran baru. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran baru. Yaitu seperti yang Bu Yulia bilang tadi, sepakat sekali. Meriahnya nggak apa-apa, tapi asalkan kristosentris lah, berpusat kepada Kristus. Karena dia yang lahir gitu, bukan kita yang berpesta gitu, tapi Yesusnya yang lahir gitu. Karena oleh sebab itu, kalau kita berkaca ke Alkitab pun harus kembali ke Alkitab ya. Alkitab merayakan Natal atau kelahiran Tuhan tuh dengan sederhana, di mana Yesus yang nggak dapat penginapan, bapak ibunya nggak dapat penginapan gitu, harus terusir ke sana kemari, harus jalan jauh gitu, melakukan perjalanan untuk lahir gitu. Dan setelah lahir pun disambut bukan dengan, biasanya kalau di Indonesia ada lahiran tuh syukuran atau kunjungan dari teman-temannya bawa kado. Ini enggak gitu, dari orang Majus yang entah jauh dari timur sana, terus gembala yang sederhana juga gitu. Jadi ya memang harus kembali sih bagaimana perayaan Natal itu ya sederhana aja, walaupun meriah tapi tetap tidak kehilangan makna yang utama. Iya, mengingat soal kado tadi yang sempat disebut Ray juga kita juga perlu memberikan kado yang terbaik, bukan sekedar senang ikut acara Natal karena ada kadonya, tapi bagaimana kita juga bisa memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Itu sih. Ya, aku senang tadi dengan Pak Adio tadi ya. Kita menjalani dengan kesadaran baru. Jadi kalau kita sepakat nih bahwa Natal itu pusatnya adalah Kristus atau Kristosentri dan bukan hiburannya atau bukan euforianya tadi Gibret bilang ya. Jadi jangan sampai kita cuma bersibuk-sibuk Natal untuk acara-acara yang sifatnya hanya menghibur gitu. Dan ya terutama makan gitu ya, hadiah. Jadi gimana caranya supaya kita tuh nggak kehilangan maknanya? Ya mestinya kita perlu persiapan sih, bukan hanya persiapan tadi ya, penarinya, dramanya, nyanyinya atau apa gitu, tapi mempersiapkan hati. Jadi aku pikir sih kita perlu memaknai itu dengan mempersiapkan diri gitu. Nah, gimana nih caranya kita mempersiapkan? Maksudnya mempersiapkan Natal dan mempersiapkan diri untuk kita tuh benar-benar bisa memaknai dan meresapi betul apa arti kedatangan Kristus, inkarnasi menjadi manusia gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih Ki? Cara kalian mempersiapkan Natal gimana? Nah, menarik. Aku sedikit kesaksian ya teman-teman, di gerejaku di Kediri, papaku gembalanya
ketika Natal biasanya memang mengundang tetangga-tetangga. Banyak juga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Jadi masih non-Kristen gitu. Dan menariknya, Pak Gembala, yang adalah papa saya, ketika memilih tema-tema Natal tuh jarang ikut tema PGI gitu. Walaupun PGI berikan tema, tapi jarang papa mengangkat tema itu. Lebih sering tentang iman gitu. Udah beberapa tahun terakhir tentang iman terus. Dan beberapa tahun terakhir juga aku kadang kok iman terus ya. Masa Natal iman terus. Tapi di diskusi ini pas persiapan jadi disadarkan gitu. Natal itu kesempatan untuk penginjilan gitu teman-teman. Di gereja aku tetangga-tetangga yang non-Kristen yang memang belum punya iman dalam tanda petik atau sudah mengenal Yesus tapi belum beriman kepada Yesus, itu menjadi kesempatan Papa untuk menyampaikan bahwa lahirnya Yesus itu harusnya menumbuhkan iman kita loh. Dan itu yang sungguh memberkati aku secara pribadi, yang awalnya aku pun terheran-heran kenapa harus iman, momen-momen Natal, momen yang setahun sekali kenapa harus iman terus. Tahun lalu pun iman, tahun sekarang juga iman masih. Jadi cukup unik. Cuman akhirnya aku sadari kalau memang ini kesempatan untuk melakukan penginjilan gitu. Karena nggak mudah ya melakukan penginjilan, dan itu momen 1 tahun sekali, momen yang sangat mungkin orang non-Kristen datang karena diundang ya. Mereka biasanya kalau momen besar kan mau datang. Kalau ibadah minggu kan tentu diundang pun nggak mau datang ya. Dan itulah dijadikan kesempatan untuk melakukan penginjilan, dan itu sangat baik menurut saya secara pribadi, karena persiapan Natal ya mempersiapkan untuk melakukan penginjilan. Itu dari itu teman-teman. Kalau dari saya sih, saya sharing dikit juga sama sih. Kayak gembala saya tuh mengingatkan kita bahwa, mengingatkan saya ya, kalau kita ini kan esensi dari Natal itu adalah Yesus sendiri gitu. Jadi seringkali kita tuh menempatkan panggungnya itu ke hiburannya, bukan Yesusnya gitu. Nah makanya gembala saya di Sariga di sini selalu mengingatkan bahwa kalau bikin acara kita harus benar-benar temanya itu yang sesuai, yaitu Yesusnya itu sendiri gitu. Jadi kembali lagi ke Alkitab, bagaimana Yesus lahir, untuk menyelamatkan kita, itu esensi yang perlu dipegang terus-menerus. Nah itu yang terus diingatkan kepada saya, sebagai saya youth pastor kebetulan di gereja saya. Jadi kemarin saya semua ornamen budaya barat yang seperti kayak Santa Claus yang tidak sesuai dengan Yesus itu dihilangkan gitu. Dan kita memang benar-benar menempatkan bahwa Yesus itu yang paling utama gitu. Jadi kemarin kita bikin tema Celebrate Jesus, bagaimana kita memaknai kelahiran Yesus itu, kita merayakan kelahiran Dia, dan nanti akan dimaknai kembali dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sih kalau dari saya. Ya, makanya banyak sekali sebenarnya orang Kristen yang sungguh-sungguh yaitu menolak center class di gereja. Karena apa? Center class itu mencuri ketenaran, maksudnya membuat anak-anak itu lebih kenal center class daripada Kristusnya. Itu artinya kan dia mencuri kemuliaan Kristus gitu yang seharusnya ditinggikan. Malah anak-anak lebih senang ketemu dengan Santa Claus ya, center class. Jadi ya aku setuju banget sih. Aku mulai kapan ya? Aku lupa. Mulai SMA mungkin. Aku udah nggak senang dengan center class gitu, maksudnya karena tahu gitu ya, itu bukan Kristus gitu. Ya, aku juga setuju. Aku pernah di posisi seperti itu. Jadi setelah aku paham bahwa memang tujuan Natal itu adalah untuk Tuhan Yesus, jadi aku lebih menyiapkan hatiku untuk lebih menerima firman Tuhan, mana yang benar-benar dia itu Kristosentris, bukan kemeriahnya Santa Claus. Kalau dulu waktu kecil kan selalu ditakut-takutin, kalau kamu sikapnya baik ya dapat hadiah dari Santa Claus, nanti kalau kamu nakal kamu dimasukin ke karung sama tititam, nah kayak gitu kan jatuhnya malah jadi bersyukur sama Santa Claus, takut sama tititam. Nah padahalnya kan satu-satunya yang harus kita takuti itu kan Tuhan Yesus. Dan satu-satunya yang menjadi pengharapan kita itu juga Tuhan Yesus. Jadi bukan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah,
mulai kapan ya itu aku sudah mulai nggak terlalu menggagas ke Santa Claus juga sih. Itu. Ya, teman-teman di rumah gimana nih persiapannya? Persiapan Natal apa yang teman-teman sudah lakukan? Terus bagaimana persiapan dari gereja teman-teman? Boleh juga loh di-sharingkan atau ditanyakan juga. Boleh. Supaya kita juga diskusikan bareng-bareng nih malam hari ini. Tadi udah banyak kesaksian dari kami. Bagaimana nih teman-teman? Kami juga mau dengar kok. Karena memang aku secara pribadi memang makin kesini makin memperbanyak esensi dari ibadahnya daripada perayaannya gitu. Kalaupun ada mungkin persembahan pujian, biasanya kan kor-kor gitu ya. Biasanya kalau aku secara pribadi tak selipkan di ibadahnya sekalian, karena ini kado kita untuk Tuhan kan, jadi ya nggak masalah. Ketika ibadah diselingi dengan persembahan pujian kan itu tujuannya untuk Tuhan ya. Jadi tidak mengurangi esensi dari ibadahnya, tidak mencuri kemuliaan Allahnya gitu. Tetap klimaksnya tetap firman Tuhan itu sendiri. Itu dari teman-teman yang lain, ada tambahan lagi? Silakan. Iya. Jadi kalau dari saya sih memang Natal ini perlu kita maknai, jadi diresapi juga. Jadi nggak cuman sebatas euforianya itu lagi, tapi kita benar-benar apa ya, memberikan kembali lagi ke Alkitab ya. Jadi seringkali kan saya lihat tuh banyak banget yang di sana titik tumpunya adalah di hiburannya, di apa yang, tapi pesan-pesannya itu loh, itu kan juga paling utama untuk disampaikan gitu. Jadi saya setuju dengan Kak Rey tadi juga bahwa Natal ini jadi tempat untuk menyampaikan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengisi orang lain. Nah, Natal itu juga benar-benar apa ya, bisa kita berbagi kebahagiaan Natal dengan teman-teman lain gitu. Itu yang penting sih. Ya. Ya. Oke, kita sepakat ya, banyak yang memang harus dikoreksi juga ya dari perayaan-perayaan Natal. Jangan sampai acara euforia itu justru malah mengalihkan kita dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, banyak hiburan meriah yang apa ya, yang mungkin perlu dikurang-kurangi tapi lebih ke firman Tuhan. Nah, teman-teman yang terutama juga panitia Natal nih, aku harapkan juga bisa mulai memikirkan ulang nih untuk acara-acara yang akan diadakan Natal ke depannya setelah mendengar diskusi kita. Nah, supaya ada apa ya, nggak cuma sekedar euforia, tapi benar-benar mendapatkan makna yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana ini? Ya. Kalau dari saya sih, kita memaknainya itu juga perlu dengan doa ya. Tentu kita perlu dengan seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus, jadi kita nggak sibuk saja mempersiapkan. Kita kan selalu terjebak dengan persiapannya nih, gladi-gladinya kita sibuk, tapi kita lupa cari hadirat Tuhan gitu. Nah, menurut saya kok penting banget kita ini tidak terjebak dengan euforia itu tadi, tapi kita juga cari perkenanan Tuhan. Kita perlu berdoa bersama-sama, memberikan waktu khusus ya untuk bisa mendoakan bahwa acara yang kita bikin ini pertama selaras dengan hati Tuhan, kedua bisa memberkati jemaat. Jadi menurut saya itu penting banget untuk dilakukan gitu. Jadi kita tidak dengan akal pikiran kita sendiri, tapi juga dengan tuntunan Roh Kudus gitu. Jadi supaya pelayanan yang kita lakukan ini tidak dengan kekuatan kita, tapi dengan perkenanan Tuhan dan ada kuasa Tuhan yang terjadi di situ sih. Saya. Ya, ini ada juga komentar dari Pak Adio Interior, Urun Rembuk ya. Natal tahun ini temanya peduli pada sesama. Maka Natal ini anak sekolah minggu sampai dewasa diberi suatu proyek untuk peduli pada sesama. Masing-masing memikirkan siapa yang akan didoakan. Nah, ini menarik banget ya. Karena memang biasanya nih, paling jarang terjadi itu adalah acara mendoakan saat Natal. Biasanya kan lebih ke sibuk pelayanannya, tariannya, kadonya, hiasan Natalnya. Tapi kita lupa untuk berdoa secara pribadi, juga lupa berdoa untuk sesama kita, untuk bangsa negara kita. Nah, ini memang perlu mulai dari diri sendiri sih, diri sendiri terlebih dahulu, belajar untuk
berdoa untuk acara Natal, untuk orang lain, untuk acara lainnya, seperti itu sih. Ya, ini dilanjutkan nih. Dan sama Pak Adio, dan akan diberi hadiah, maka proyek Natal itu diwujudkan pada hari Paskah. Ya, Nyambung ya menarik. jadinya ya. Ya, betul. Berkesinambungan dari Natal sampai Paskah. Puncaknya benar-benar memaknai kalau hadir, Yesus hadir untuk sesama, dan berkorban juga untuk sesama, dan hadiah terbesar adalah keselamatan, yaitu dari Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan menarik tadi bagaimana Cassandra sampaikan tentang doa gitu ya. Kita sendiri harus doa juga ya teman-teman, dalam artian banyak-banyak persiapannya tuh doa gitu. Jangan sampai habis waktu kita untuk dekorasi, tapi doa hanya sebelum mulai ibadah gitu. Ya saya kan gitu. Sebelum mulai ibadah kita doa betul, tapi bagaimana seminggu ke belakang sebelum kita merayakan Natal di gereja kita gitu? Apakah kita juga rajin berdoa? Biasanya sih sepengalaman saya banyak yang habis waktu untuk persiapan dekorasi, sound system, lighting dan segala macamnya itu habis di situ waktunya. Tapi padahal yang terpenting adalah doa itu sendiri, sehingga doa itu mendatangkan kuasa juga untuk kita, sehingga pas benar-benar perayaan Natal Yesus yang tersampaikan. Amin, amin banget. Ya aku kasihan sih sama teman-teman yang biasanya tuh sibuk setengah mati selama Natal, nanti habis Natal dia udah kecapean, udah nggak bisa mikir apapun, terus langsung kayak apa ya, kayak kolaps gitu ya karena sudah terlalu capek. Jadi aku sih boleh juga kalau berpesan kepada semua panitia, luangkan waktu untuk doa. Sibuk-sibuk sih oke, tapi dalam tingkatan yang wajar gitu ya, nggak sampai mengorbankan semuanya gitu. Tapi itu misalnya untuk tadi kayak dekorasi, untuk hal-hal yang mungkin bahkan menyiapkan makanan sampai lembur-lembur gitu ya. Aku pikir perlu diseimbangkan ya dengan kerohanian kita. Kita dapat apa sih secara rohani dengan Natal ini gitu ya. Ya dapat makanan sih wajar-wajar saja gitu ya, tapi mendapatkan hati yang betul-betul mensyukuri akan kedatangan Tuhan tuh nggak gampang. Memang hanya dengan doa kita tuh bisa punya disiplin, bisa ingat hal yang penting gitu ya. Kan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita ketika kita berdoa tuh, Roh Kudus akan memberikan kepada kita pencerahan apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga bisa membagi waktu dengan baik, bisa memusatkan kepada hal yang benar. Pokoknya melakukan punya hikmat lah. Hikmat itu artinya melakukan yang benar pada tempat di tempat yang benar dan memberikan respons yang benar. Itu butuh hikmat dari Tuhan. Nggak ada cara lain kecuali kita benar-benar berdoa dan minta Roh Kudus untuk memberikan itu. Ya, betul sekali. Nah, silakan Cassandra. Ya, aku tertarik sama kalimatnya Bu Yulia tadi. Memang kita butuh keseimbangan. Ibarat kayak kita ngecas HP, harus ada input outputnya. Kalau kita nge-push output terus, akhirnya kita ada satu titik kita akan down sampai dengan pelayanan. Kita lupa kalau kita itu juga butuh di-charge. Charge-nya dari mana? Ya dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi memang nggak menyalahkan untuk persiapan Natal boleh, persiapan Paskah boleh, tapi harus diimbangi. Benar-benar kita dapat dapat input dari Tuhan. Benar-benar supaya ya namanya pelayan Tuhan memang butuh di-recharge terus. Kalau enggak ya suatu saat akan kecapean dan malah justru imbasnya kurang baik sih menurutku. Ya. Gitu sih. Kayaknya ada satu menarik tadi disambung sama Pak Adio interior. Maksudnya bukan perayaan Natalnya dikurangi, tapi bagaimana meningkatkan makna Paskah atau perayaan Paskah. Ya, betul Pak Adio, Pak Lukas. Terima kasih sudah memberi ketegasan, maksudnya menjelaskan juga kalau memang puncaknya adalah Paskah, dan itu menjadi poin penting. Jadi tugas kita memang membawa lagi, menggumulkan lagi bagaimana kita mempersiapkan Natal ya teman-teman. Kita bawa yuk dalam doa segala persiapan kita. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Diskusi kita seru, tentu banyak insight baru, banyak berkat baru. Tapi memang ya waktu terus mengejar kita. Jadi kita sudahi malam hari ini.
karena masih ada minggu depan. Jadi stay tune teman-teman. Minggu depan masih kita akan membahas Natal, apalagi sudah mendekati ya tanggal 25. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik. Sebelum kita berpisah, teman-teman boleh berikan satu closing statement deh dari teman-teman untuk para penonton atau para viewers, teman-teman di rumah ini bawa pulang malam hari ini melalui diskusi kita. Silakan dari Cassandra, Bang Gilbert, aku nanti Bu Yulia terakhir. Oke, aku cuman pengen berpesan, yuk kita sama-sama belajar memaknai Natal itu bukan sekedar euforia, tapi dari Tuhan Yesus itu sendiri yang selalu ada di dalam hati kita, membawa damai sejahtera bagi kita semua. Itu sih. Thank you. Thank you. Kalau dari aku, ayo teman-teman kita resapi Natal ini dan kita maknai keselamatan yang Tuhan berikan lewat kelahiran ini, lewat kelahiran Natal ini kita sama-sama bagikan kebahagiaan ini atau kedamaian ini kepada teman-teman yang bersama. Amen. Ya, Natal adalah kelahiran Kristus. A child is born. Is born. Ya. Kalau kelihatan ya. Jadi Yesus lahir ke dunia, jadi mari kita rayakan Natal Yesus Kristus. Satu gereja yang pernah aku layani di Balikpapan, selalu ketika merayakan Natal tuh ada Yesus Kristusnya. Natal Yesus Kristus itu menjadi penegasan yang menarik untuk memusatkan ibadah dan perayaan Natal kepada Kristus, bukan kepada pestanya, bukan kepada perayaannya, bukan kepada hal-hal lainnya. Satu komentar, sorry kelewatan tadi, Ibu Deborah Wisnu, kalau chord bagus kok, karena kelahiran Kristus diberitakan dengan pujian para malaikat. Nah, itu satu hal yang menarik. Jadi, silahkan kita memuji, memuliakan, bahkan juga termasuk merayakannya dengan gembira, tapi tetap berpusat kepada Kristus. Thank you, teman-teman. William, silakan. Ya, aku juga punya komitmen untuk diri sendiri. Kali ini, Natal ini, aku akan merayakan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena itu aku juga mengajak teman-teman dan juga mendoakan gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang lain juga, di luar negeri juga, supaya mereka benar-benar mendapatkan kesadaran baru yang tadi Pak Ayub bilang ya, bahwa Natal itu adalah Kristus, titik, nggak pakai koma. Natal adalah Kristus, mari kita merayakan Dia dan menyenangkan hatinya. Amin. Thank you banyak Ibu Yulia, Kak Sandra, Bang Gilbert, sudah ngobrol-ngobrol banyak malam hari ini, dapat berkat banyak. Kiranya kita juga bisa membawa dampak juga ke tempat pelayanan kita masing-masing, sehingga Natal boleh kita siapkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal-hal lain. Thank you, kita ketemu lagi teman-teman di rumah minggu depan dengan episode terakhir di bulan Desember, episode 43. Kita akan membahas satu topik menarik, yaitu Natal di hatiku. Bisa dibilang itu refleksi kita di Natal di akhir tahun ini. Sembari memberi informasi kepada teman-teman, mulai tahun depan Januari 2024, Sabda Youth akan live menggunakan akun Sabda_MLC. Jadi kami akan live menggunakan Sabda MLC yang di-pin tuh akunnya Sabda_MLC. Jadi teman-teman silakan yang belum follow ya dari sekarang Sabda_MLC, karena mulai tahun depan Januari 2024 Sabda Youth akan menemani teman-teman melalui akunnya Sabda MLC. Thank you banyak. Kita akan tutup diskusi kita malam hari ini. Minta Bang Gilbert boleh menutup kita dalam doa. Siap. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Bila kami bisa mendiskusikan beberapa hal tentang Natal ya Bapak. Kiranya kami menjadi orang-orang yang tidak terjebak dalam euforia, tapi kami bisa merayakan Natal dengan benar, bahwa merayakan Yesus Kristus kelahirannya dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Bila kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Kau berkati setiap kami dan juga para penonton yang sudah menemani kami pada malam hari ini. Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Ya. Sampai jumpa lagi. Sampai minggu depan. Salam AI for God.